Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Subhana ma ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dengan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat iman dan Islam, kita bisa mendengarkan daripada kultum sikat ini dengan nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan tidak lupa salawat serta salam kita curahkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta para keluarganya dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Kita akan membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutamakan malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Apakah tahu kamu wahai Nabi Muhammad apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbih min kulli am. Turun pada malam tersebut para malaikat dan terutama pemimpinnya malaikat yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Biizni rabbih min kulli am, dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur beberapa urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Maka senantiasalah bahagialah pada malam tersebut sampai terbitnya matahari. Mana Allah menyebutkan dalam firman tersebut bahwasanya tentang pokoknya itu keutamaan Lailatul Qadar. Bagaimana orang yang bertepatan beribadah pada malam tersebut, dia sama saja beribadah sebanyak 1000 bulan. Dan disebutkan lagi keutamaan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang tersenyum. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa kau tersenyum? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara bahwasanya aku diperlihatkan pada hari kiamat umat-umat terdahulu yang mereka beribadah 1000 tahun. Kemudian ada orang yang berjalan mengikutinya. Kemudian itu orang adalah hambanya Allah Ta'ala yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah Nabi Sam'un. Dia itu berjihad, dia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam harinya dia itu qiyamul lail, dan pada pagi harinya dia berpuasa. Selama beberapa ratus tahun dia ini berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya berbekalkan rahang onta yang digunakan untuk persenjataan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada dia melalui itu rahang onta. Ketika dia merasa kelaparan, akan keluar daging dari rahang unta tersebut untuk dia makan. Dan apabila dia kehausan, maka akan keluar air dari itu rahang unta. Kemudian dia menggunakan itu sebagai senjatanya untuk membasmi, menuntas habiskan para orang-orang kafir di zaman tersebut. Pada zaman Bani Israel tersebut,
orang-orang banyak yang meninggal dari kaum kafir yang melawan beliau. Beliau hanya sendirian. Kemudian beliau sendirian, ketika itu setiap orang-orang kafir melawannya, pasti semuanya akan kalah dan akan binasa. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada ini hamba. Kemudian orang-orang Bani Israel pun memikirkan bagaimana cara untuk menghentikan ini Sam'un. Dicarilah siasat agar ini bisa, agar mereka bisa untuk mengalahkan Sam'un. Kemudian dipikirkan, disebutkan dan diberikan sayembara. Barang siapa yang mampu untuk menghancurkan ini Sam'un, maka akan diberikan banyak harta, banyak diberikan mutiara, banyak diberikan emas, dan banyak diberikan harta-harta. Maka orang-orang pun berebutan dan mencari cara bagaimana cara untuk merumpuhkan ini Sam'un. Akhirnya dicari siasat dan ketemulah siasat bahwasanya kelemahannya adalah dari istrinya. Dan kemudian pada saat itu istrinya itu adalah orang-orang termasuk dari orang kafir, orang yang tidak beriman. Kemudian diajaklah untuk kongsi, untuk bekerja sama orang-orang kafir agar istrinya untuk mengikat Sam'un ini pada malam hari. Sehingga ketika pagi hari, ketika dia ini tidak berdaya, maka orang-orang akan membawanya. Nah, ketika pada malam hari, pada malam pertama tersebut, dia berusaha istrinya tersebut untuk mengikat Nabi Sam'un alaihissalam menggunakan tali yang diberikan oleh orang kafir. Tali itu sangat kuat. Ketika pada malam hari dia menunggu suami tersebut beribadah, selesai beribadah, tapi saking lamanya suami beribadah sampai dia tertiduran. Sampai dia tertiduran dan dia lupa atas niat awalnya. Akhirnya ketika pagi hari ditanya orang-orang kafir, apakah kamu telah selesai untuk mengikat Sam'un? Aku semalam terlupakan, dikarenakan aku tertidur menunggunya beribadah. Karena menunggunya terlalu lama untuk beribadah, akhirnya aku pun tertidur lelap. Dan pada malam selanjutnya dia berusaha dengan niat yang sama untuk mengikat Sam'un. Akhirnya dia berhasil mengikatnya. Ketika pagi hari terbangunlah Sam'un alaihissalam dan dia pun melihat tangannya dan kakinya terikat oleh ikatan tali. Maka dia pun menanyakan, siapa yang melakukan ini? Kemudian istrinya pun menjawab, aku yang melakukan ini. Aku ingin menguji berapa kuatnya dirimu. Akhirnya dengan beberapa kali gayangan itu terlepas talinya, terputuslah talinya yang begitu kuat tadi. Akhirnya dia pun mengadukan ini kepada orang-orang kafir. Ini tali tidak bisa diikatkan kepada suamiku, dia sangat kuat. Akhirnya diberikanlah rantai yang sangat besar. Ketika pada malam hari diikat lagi lah itu Nabi Sam'un alaihissalam dengan menggunakan rantai yang lebih berat, yang lebih padat, yang lebih kuat. Akhirnya diikat. Ketika diikat sampailah pagi hari, terbangunlah Sam'un alaihissalam dan melihat kakinya, tangannya terikat dengan rantai besi. Dan dia pun menanyakan, tapi agak nada lebih tinggi, siapa yang melakukan ini? Kata istrinya, aku yang melakukan ini. Aku ingin mengetes seberapa kuat dirimu itu. Akhirnya dengan beberapa kali gerakan terpecahlah dan terputuslah itu rantai. Dikarenakan kuatnya Nabi Sam'un alaihissalam. Dan ketika itu bingung akhirnya istrinya. Kemudian menanyakan kepada Sam'un. Kata Nabi Sam'un alaihissalam, aku diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan urusan dunia. Tidak akan ada bisa mengalahkan diriku, dikarenakan aku adalah daripada walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bisa mereka mengalahkanku dalam urusan dunia. Kemudian dia pun berbicara, aku ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui rambutku. Rambutku inilah menjadi kelemahan diriku, kata Nabi Sam'un. Kemudian apabila ada orang yang mengambil rambut ini diikatkan kepada tanganku, maka aku tidak akan bisa melepaskannya. Ketika itu pun istrinya pun mengetahui kelemahan Nabi Sam'un alaihissalam. Ketika pada malam hari, akhirnya istrinya melakukan hal tersebut, mengikat tangan kakinya dengan menggunakan rambut Sam'un sendiri. Karena diikat
dengan beberapa helai daripada rambutnya. Ketika bangun pagi hari melihat tangan dan kaki yang terikat dengan rambut sendiri, maka dia pun terkagetkan Nabi Sam'un alaihissalam. Nabi Sam'un kaget dan melihat bahwasanya kaki dan tangan tidak bisa dilepaskan, seberapa usahanya tidak akan bisa dia melepaskannya. Akhirnya dia bertanya, siapa yang melakukan ini? Istrinya yang melakukannya, dan istrinya mengakui, aku ingin mengetes seberapa kuat dirimu dan seberapa tangguh dirimu. Akhirnya dia tidak bisa melakukan apa-apa dikarenakan kelemahannya adalah pada rambutnya. Ketika itu pun orang-orang pun, istrinya pun mengadukan kepada orang-orang kafir bahwasanya suaminya telah tertangkap. Akhirnya dibawa itu Nabi Sam'un ke kerajaan, dibawa dan digantung di tiang kerajaan, di tiang istana, disiksa, dipotong kedua tangannya dan kakinya, kemudian dipotong kedua kupingnya, disiksa lagi dan diambil bola matanya, kemudian disiksa sampai dia meninggal. Dan kemudian ketika itu turunlah malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau inginkan maka Allah akan kabulkan. Aku minta Allah memberikanku suatu kekuatan, mengembalikan kekuatanku agar aku bisa menghancurkan istana ini bersama mereka. Akhirnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan kepada Nabi Sam'un alaihissalam. Akhirnya dia diberikan kekuatan yang lebih kuat daripada sebelumnya, dan dia bisa menghancurkan itu istana dan menghancurkan benteng-bentengnya, dan semua orang kafir pun meninggal dengan tertimpa bangunan tersebut. Akhirnya dia pun menebus kesalahan tersebut dengan dia berpuasa pada siang hari selama 1000 bulan, dan malam harinya dia berqiyamul lail, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya, kemudian Rasulullah SAW pun tersenyum dan turunlah ayat Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Turunlah surat Al-Qadar, bahwa saya menunjukkan ketika umatmu beribadah pada malam Lailatul Qadar menyamai ibadahnya Sam'un alaihi salam, bahkan lebih daripada dia yang 1000 bulan berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi umatmu hanya malam hari dia mengorbankan sedikit waktunya dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, sama saja dia beribadah seperti ibadahnya Sam'un alaihi salam, berjihad seperti jihadnya Sam'un alaihi salam. Bagaimana keutamaan yang dimiliki umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Makanya itu dirahasiakan malam tersebut agar orang-orang Islam mencari hari tersebut. Ada banyak hari-hari yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar, kemudian doa mustajab yang pada hari Jumat, kemudian murkanya Allah Subhanahu wa taala, disembunyikan Allah Subhanahu wa taala dari semua kejelekan. Maka itu kita jauhi semua bentuk maksiat apapun, sekecil apapun, karena kita tidak tahu di mana Allah letakkan murkanya. Kemudian Allah sembunyikan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu janganlah kita remehkan sedikit daripada rahim kita, rasa kasih sayang kita kepada semua daripada makhluk Allah, dikarenakan Allah menyembunyikan rahim kasih sayangnya kepada semua makhluknya. Kita tidak tahu di mana letak tersebut, maka carilah tersebut dan hindari dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita Allah sembunyikan agar orang-orang Islam berhati-hati atas melakukan semua tindak perilakunya. Dan kemudian tanda-tanda daripada yang paling tepat daripada Lailatul Qadar adalah awakhiril min asyri Ramadan. Di 10 akhir di bulan Ramadan, di mana banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya malam 10 akhir di bulan Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar, di mana di bulan-bulan ganjil disebutkan lagi oleh Allah, oleh Rasulullah SAW tanda-tandanya. Makanya itu kita mencarilah khususnya di 10 akhir di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah kita pada malam hari. Mungkin saja ibadah kita bertepatan dengan malam Lailatul Qadar dan dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita beribadah selama 1000 tahun. Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut. Semoga kita mendapatkan malam tersebut dikarenakan
kita berusaha mencarinya dan kita berusaha terus untuk mencari malam Lailatul Qadar tersebut, khususnya pada malam 10 akhir terakhir ini. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi